Masjid Gede Kauman menegaskan bila Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kerajaan Islam. Masjid yang dibangun Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama penghulu pertama keraton Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat pada 29 Mei 1773 merupakan simbol harmonisasi kehidupan khas Yogyakarta yang syarat religiusitas. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Masjid yang dirancang arsitek Kyai Wiryokusumo ini sangat detail mencirikan budaya Jawa Islam. Tampak dari atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa bernama tajuk lambang teplok. Pola ini bermakna 3 tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, hakikat, syariat, dan makrifat. Di bagian ujung teratas lapisan atap terdapat mustaka dengan godo berbentuk huruf alif sebagai perlambang Allah yang satu, dengan dialasi ragam hias berbentuk daun kluwih, linuwih, memberi makna keistimewaan bagi individu yang telah mencapai kesempurnaan hidup. Simbolisasi yang memuat makna bahwa orang yang telah menjalani hakikat, syariat, dan makrifat, hidupnya akan selalu dekat dengan Allah yang Maha Esa. Berusia lebih dari 200 tahun, masjid ini mengalami beberapa kali pengembangan. 20 Syawal 1189 Hijriah dibangun serambi masjid yang berfungsi sebagai ruang serbaguna. Serambi dinamakan Al-Mahkamah Al-Kabiroh, di mana kemudian dijadikan tempat pertemuan para ulama dan sebagai sarana utama melangsungkan pengajian. Selain itu, serambi Masjid Gede Kauman juga dijadikan venue untuk berbagai hajat yang diantaranya adalah pernikahan, pembagian harta waris, dan tempat memperingati hari-hari besar tertentu. Sementara di utara dan selatan halaman masjid dibangun 2 ruang pagongan, yaitu tempat menyimpan dan memainkan gamelan setiap bulan Maulid, diselingi dakwah ulama. Kegiatan itu disebut sekaten yang masih lestari hingga kini. Pada 23 Muharram 1255 dibangun pintu gerbang yang disebut Gapuro, berasal dari kata Gofuro yang berarti ampunan dari dosa. Gerbang berbentuk Semar Tinandu ini bermakna Semar, seorang tokoh punakawan dari pewayangan yang akan mengasuh, menjaga, dan memberi teladan kepada para raja dan kesatria. Jika ditelisik lebih dalam, akan terlihat bahwa tidak satu pun ruang dan ornamen di masjid ini yang tanpa makna. Profil buah labu dalam bahasa Jawa disebut waluh. Di setiap pagar pun memiliki makna pengingat kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut wallahi. Sebagaimana masjid-masjid kuno, terutama milik kesultanan, masjid ini juga dilengkapi dengan maksuroh, tempat salat raja yang dibuat demi keamanan. Masjid Gede Kauman hingga saat ini menjadi cagar budaya yang akan terus dilindungi. Keindahan dan keunikan arsitekturnya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung Masjid Gede Kauman hingga kini dan masa mendatang. Masjid Gede Kauman jadi wisata religi, wisata budaya, wisata heritage di kota Yogyakarta.